Pagi itu beberapa jaksa tengah berkumpul untuk segera mendapatkan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang hendak memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada warga desa. Kita cek bareng apakah laporan yang ada di aplikasi itu sudah diterapkan di desa tersebut. Ya, kita sidak. Benar nggak yang selama ini kita berikan wawasan diterapkan di desa binaan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kali ini Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, menjadi target lokasi yang akan dikunjungi oleh pihak kejaksaan. Bukan sekadar membahas persoalan hukum yang tengah berkembang di masyarakat. Pengelolaan wisata di desa tersebut pun menjadi topik yang turut dibicarakan. Dengan menghadirkan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, hingga Inspektorat Jenderal yang bertindak sebagai pengawas. Potensi wisata Danau Tangkas di desa ini menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat, yang dikelola secara mandiri melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dengan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Program Jaga Desa memang begitu dinantikan oleh para perangkat desa yang selama ini memiliki sejumlah keluhan lantaran adanya teror pemerasan hingga perkara hukum lain yang kiranya membutuhkan pendampingan aparat penegak hukum. Pilihlah memang yang orang yang kira-kira bisa memimpin, yang perlu mendapat hibah tadi. 800 meter, Pak. 800. Ini kebetulan juga di kejaksaan ini ada tim pakem. Itu kami rasa itu sudah cukup baik untuk memberi wawasan kepada kami yang ada di pemerintahan desa, dan kemudian kami yang ada di desa inilah memberikan getuk tular lah, Mbak, mensosialisasikan ke masyarakat kita yang ada bahwa peran kejaksaan itu seperti ini itu tidak seperti momok yang kita pikirkan ketika kita bertemu baju coklat itu kita udah gemeteran, itu sudah enggak lagi. Kalau sekarang mungkin dulu iya, Mbak, tapi semenjak sudah mulai ada keterbukaan pendekatan mereka kepada masyarakat, itu membuat kami merasa terbantu dan terlindungi seperti itu. Desa membangkitkan kenangan. Pemilihan untuk jadi BUMDes jangan ini. Pilihkanlah masyarakat itu pilih dewek. Siapa yang kalau program yang ini yang jelas kita ada BUMDes, karena ini kan memang digaungkan terus ini untuk BUMDes. Inilah salah satu untuk memotivasi masyarakat desa. Terkhusus dari BUMDes ini juga kan ada anggaran desa di situ dan bisa menyertakan dalam BUMDes ini. Dengan adanya pendampingan mungkin nantinya ya dari kejaksaan ini tentunya akan sangat membantu sekali supaya mereka jangan salah langkah dalam melakukan kegiatan mereka. Memang tidaklah mudah bagi para jaksa untuk memberikan pendekatan kepatuhan hukum kepada masyarakat di tanah pilih Pusako Betuah, terutama bagi mereka yang masih berpegang erat dengan hukum adat. Apalagi saat harus menghampiri 150 desa dengan menempuh perjalanan yang penuh tantangan. Kalau tantangan, terutama di wilayah untuk Muaro Jambi ini masih mengenal hukum adat, sehingga bagaimana kita aparat penegak hukum bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga hukum adat itu bisa sedikit-sedikit bisa mengikuti seperti diterapkan di dalam KUHP. Contoh, di desa Jambi Kecil itu kalau menumbur ayam aja harus bisa mengganti, bisa korban sampai ke menjadi sapi, sehingga tidak ada seperti unsur seperti pemerasan, sehingga kita memberikan pendekatan kepada masyarakat jangan sampai hukum masyarakat yang kita laksanakan tapi hukum nasional yang kita terapkan. Lain halnya di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah pihak kejaksaan setempat mendapatkan laporan dugaan penyimpangan dana desa, maka jaksa segera menindaklanjutinya.
Jaksa Bidang Intelijen kemudian ke tempat kejadian perkara untuk menginvestigasi. Dalam hal ini, kepala desa yang dilaporkan sangat kooperatif. Dengan tangan terbuka, kepala desa mempersilahkan para jaksa bidang intelijen menyelidiki dugaan kasus korupsi dari dana desa. Nah ini Pak Sintel, ini ya kali ini sudah itu tahun 2021. Iya 2022 yang arsip ini arsip, ya. Arsip yang sudah diperiksa sudah. Jadi kalau yang ini untuk apa itu Pak? Ini catatan-catatan yang apa? Keterbatasan personil pun tidak menghalangi Kejaksaan Tanjung Jabung Timur untuk bekerja optimal sehingga sosialisasi hukum yang dikemas dalam program Jaksa sebagai Garda Desa dapat tercipta semestinya. Karena kan di Kades ini kadang-kadang kita banyak ya dibuta hukum. Kadang-kadang kita dari peraturan, apalagi peraturan anggaran desa ini banyak sekali Mbak. Pak Kadesnya ini yo rasa deg-degan itu pasti Mbak, namanya kita ketemu dengan Pak Jaksa tuh nengok pun kadang-kadang kita yo. Tapi kita optimis Mbak. Jadi kalau selalu kita dekat dengan Pak Jaksa, mungkin sebulan sekali diadakan pertemuan, kita masalah penganggaran dana desa. Oh, ini yang bisa kita gunakan untuk anggaran desa. Oh, ini beli ini tidak bisa. Jadi kita tahu gitu Mbak. Kadang-kadang kan kita belum tahu Mbak. Kadang-kadang kita sudah terlanjur dibeli atau dari pengawasan. Ya alhamdulillah kami di desa kami untuk tahun 2023 ini mendapatkan tambahan dari DD sekitar. Kalau tahun 2023 sudah dilakukan. Sudah. Musrembang. Sudah. Berarti sudah ada kegiatan apa itu? Ya di sini sama. Para perangkat kepala desa ini kan tidak berangkat dari latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk di posisi mereka seperti itu. Itu tadi karena latar belakang pendidikan yang tidak sama itu tadi yang bisa memunculkan permasalahan-permasalahan hukum gitu loh. Jadi kami memandang perlu untuk kita lakukan sosialisasi kepada para kepala desa untuk meningkatkan itu tadi pengetahuan akan hukum. Apa saja hal-hal yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan gitu. Tujuan kami hadir di situ itu tadi kan tujuan akhirnya itu memitigasi resiko supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Membangun kesadaran hukum mulai dari desa memang sudah sepatutnya diciptakan. Saat menemukan tindakan mencurigakan, jaksa tentu bakal membinanya dan memberikan arahan agar tidak ada kekeliruan dalam menggunakan anggaran di kemudian hari. Namun, juga tak segan untuk membawanya ke jalur hukum bila penyimpangan telah dilakukan di luar batas. Ya, jadi indikatornya bisa dua, jumlahnya sendiri seperti apa, yang kedua, program yang dilaksanakan sudah berjalan atau tidak. Ya. Misalnya kita ada program pendampingan proyek-proyek strategis misalnya. Nah kita bisa dilihat bagaimana pelaksanaan dari proyek strategis tersebut ya. Apakah berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau itu sudah sesuai dengan berjalan ketentuan, menurut saya itu bisa dijadikan indikator sudah berhasil lah ya pelaksanaan dari program yang kita lakukan. Keberhasilan program Jaksa Garda Desa dalam menuntun peningkatan kesejahteraan di desa dapat tercipta saat pengelolaan dana desa mampu menumbuhkan sebuah desa menjadi mandiri dan produktif yang berkorelasi pada minimnya kasus hukum di wilayah tersebut.